Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan sekaligus tes untuk graphic card. Kita lihat ya guys ya. Ini ada Asus Cerberus GeForce GTX 1050 Ti. Nah, untuk unitnya seperti ini guys. Untuk boxnya sendiri, teman-teman mungkin juga sudah familiar dengan graphic card ini. Ini kebetulan dari Sempurna Utama ya, selaku distributornya. Untuk fiturnya ada OC Edition 4GB DDR5 unplug only motherboard power needed. Mungkin hemat daya ya, seperti itu. Oke, untuk box bagian atasnya seperti ini, logo Cerberus. Kemudian ini untuk bagian sampingnya, untuk minimum requirementnya Windows 7 ya, minimal. Gak kedip-kedip guys. Oke lah. Oke, untuk fiturnya ini Cerberus GTX 1050 Ti 0G OC Edition ya. Oke, kita akan langsung buka ya guys. Boxnya kita buka. Ini kita langsung akan melihat unitnya ya. Baik, kita akan keluarkan terlebih dahulu. Untuk kelengkapannya di sini ada hanya manual book saja ya guys ya. Hanya ada kitab suci. Oke, kemudian untuk graphic cardnya seperti ini kita akan lihat ya guys ya. Di sini jadi dilengkapi dengan dual fan khas dari Cerberus ya. Untuk seri Cerberus ini ada seri 1070 juga ya dari Nvidia ya. Oke guys, kita akan lihat di sini untuk heatsinknya di sini berwarna hitam ya. Kalau saya pernah jumpa ada yang heatsinknya juga berwarna hitam tuh dari Colorful ya. Ini untuk Asus Cerberus ini heatsinknya berwarna hitam di sini dengan dual fan dan masih bersih, kinyis-kinyis ya guys ya. Kemudian PCI Express-nya juga masih mulus. Oke, kemudian untuk portnya di sini ada disediakan DisplayPort, HDMI port, dan DVI port ya. Kemudian untuk pin powernya tidak menggunakan pin power tambahan seperti yang ada di penjelasan tadi, unplug only motherboard power needed. Oke, ini di bagian samping dan kemudian di bagian belakang untuk segelnya masih utuh ya guys ya. Ini ada segel dari pabrikannya di baut. Di sini mungkin agak ngeblur warna putih. Kemudian ini untuk segel dari Asusnya ya, distributornya ya, panah merah ini seperti itu. Oke, kita akan langsung tes unitnya guys. Kita akan pasang ya. Oke guys, jadi untuk unit ini sudah terpasang di CPU saya. Di sini tidak memerlukan pin power tambahan seperti teman-teman bisa lihat ya di layar, tanpa menggunakan pin power tambahan. Kemudian saya menggunakan port di HDMI portnya di bagian belakang. Saya akan nyalakan powernya terlebih dahulu. Oke, sudah ada respon menyala dari mouse-nya. Ini akan saya still image di sini ya guys ya. Oke, kita akan nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, mulus ya guys. Perputaran kipasnya teman-teman bisa lihat di layar. Xiaomi. Oke, kita akan langsung ke display ya guys ya. Saya akan tinggikan tripodnya guys. Sorry guys, dari saya paskan. Oke, sudah masuk ke Windows. Semoga bisa pas tengah seperti biasa ya guys ya. Misalkan lebih dekatkan saja, jadi tidak perlu zoom ya. Oke, saya tes saya dekatkan dulu guys. Saya tes ini per tanggal 30 Agustus jam 2 siang ya guys ya. Oke, kita tunggu driver terdeteksi dulu sampai resolusi layarnya nanti akan berubah menjadi Full HD ya guys ya. Oke, sudah berubah. Malah passwordnya salah. Oke, resolusi sudah menjadi Full HD guys. Mantap, kita pastikan di sebelah kanan bawah di sini sudah ada logo Nvidia ya, teman-teman bisa lihat di bawah sudah logo Nvidia. Kita akan buka GPU Z. Test power up GPU Z.
Dan untuk pembanding kita buka HW monitor. Jadi ini saya tes siang bolong ya guys, pas udara bener-bener lagi terik-teriknya. Oke, ini kita mentokin semua ya, tampil di layar. Oke, di sini terdeteksi 1050 Ti dari Asus, kodenya 1043, berjalan di 16 kali, 768 Unified, GDDR5. Aduh, ada telepon lagi. Kemudian saya menggunakan Nvidia versi 456.71. Kemudian apalagi ya guys, semua bus clocknya sama ya, GPU clock dan default clocknya sama, clock teman-teman bisa lihat di layar. Dan untuk sensor nih, kita lihat sensornya guys, kita lihat sensornya secara rinci di current saat ini ya. Jadi untuk suhu saat ini di 38 derajat ya, dimana suhu terendah 36 derajat, kondisi siang terik. Kemudian kita akan langsung tes aja guys. Untuk tes pertama kita akan tes menggunakan ROG benchmark ya. Kita akan tes di enable artifact scanner dan di preset 1080. Oke, 47 fps ya guys, teman-teman bisa lihat di layar. Kita tunggu beberapa saat ya. Untuk suhu hotspot di seputaran casing bisa dikatakan sangat dingin ya guys, cukup adem lah. Setelah kipas ini berputar ini memang lumayan ngebus banget untuk dingin. Dan saat ini suhu di 59 derajat Celcius. Oke, 50% pengetesan di 46 fps ya, teman-teman bisa lihat di layar. Oh ya, untuk kartu ini garansi untuk kartu graphic card ini garansinya habis di tahun ini ya guys ya, 2021. Ya mungkin di bulan-bulan sebelumnya udah habis lah ya, seperti itu. Oke, di sini tidak ada gejala artifak, mantap. 99%. Kita submit dulu, suhu di 65 derajat Celcius, adem ya. Skornya di 2712, 45 fps. Kita geser dikit sini biar kesut semua ya. Jadi kita rubah skornya menjadi high guys. Untuk bus clocknya di 1500, kemudian memory clocknya 1700, GPU temperaturnya di 66 derajat maksimal, suhu terendahnya 36 derajat, dan tanda petik di kondisi saat ini sedang terik-teriknya ya guys ya. Kemudian untuk buat power draw-nya atau TDP-nya di 70 watt maksimal ya, di bawah 100 watt karena tanpa pin power tambahan ya. Kemudian untuk average-nya 45 watt dan minimal di 35 watt karena untuk suplai daya kipas guys. Oke guys, untuk tes yang pertama ini akan saya screenshot terlebih dahulu ya guys ya. Oke guys, jadi kita lanjutkan untuk tes yang kedua. Di sini kita akan stress test menggunakan 3D Mark. Langsung aja ya guys ya. Kita akan running di Night Ride. Kita akan run langsung ya. Jadi untuk tes yang pertama tadi menggunakan ROG, excellent ya, mantap ya, mulus ya guys ya, dan suhunya juga adem. Untuk suara kipasnya saat ini guys masih sangat-sangat senyap ya, dua-duanya ini sudah saya sebut. Loading result grafik tes 1 Night Ride. Jadi ini akan saya record seperti biasa guys, loop pertama kurang lebih akan waktu 20 menit. Jadi supaya durasi video tidak terlalu lama, saya record untuk yang pertama dan yang terakhir. Kita akan lihat performanya, mantap. Kita zoom di fps nya di bagian bawah, 156 fps ya, dengan kondisi ini grafik card tanpa pin power tambahan ya guys ya. Jadi bisa di compare dengan VGA yang menggunakan pin power tambahan. Ini fps nya mantul, ini di atas 130 fps. Saat ini posisi di 140 fps. Untuk renderingnya halus, mulus ya. Kemudian untuk jumlah framenya kita akan coba lihat ini. Untuk loop pertama ini berapa frame ini guys.
Kipas juga masih sama, tidak ada yang perubahan, sangat senyap sekali. Mantap, sudah 6000 frame, hampir 1 menit untuk loop pertama. Kita tunggu beberapa detik lagi guys. 8400 frame ya. Mantap ya guys, untuk grafika tanpa pin power tambahan performanya oke ya, mantap ya. Oke, akan saya pause dulu untuk recordingnya, sedangkan stress test tetap berjalan dan nanti kita lanjutkan record di loop terakhir guys. Oke guys, kita lanjut lagi. Saat ini sudah loop akhir 19, mau beralih ke loop terakhir yaitu di loop 20. Kemudian untuk ini sudah beralih ke loop 20, teman-teman bisa lihat di layar dari pengamatan saya dari frame 1 sampai ke frame 19. Untuk jumlah frame keseluruhan dari per loopnya itu stabil guys, di angka 8500 frame. Dan FPS-nya stabil di atas 130 FPS lebih ya, antara 139, 140, 150 seperti itu, tapi belum pernah tembus di bawah 130 FPS. Dan untuk suara kipasnya masih sama guys, senyap guys. Ini suara kipas bagian kanan, ini suara kipas bagian kiri. Karena ini saya peringatkan lagi bahwa ini GPU dengan konsep hemat daya ya. Nama teknologinya kalau dari Asus itu unplug only motherboard power needed, seperti itu. Oke, di 160 fps menjelang terakhir terkumpul 8500 frame, sama ya guys ya. Jadi stabil dari loop pertama sampai dengan loop yang ke-20 ini. Kita akan lihat hasilnya seperti apa guys. Mantap ya, istimewa, performanya di 99.1%. Kemudian untuk loop terendahnya, worst loop FPS nya di 143.3 fps, best loop FPS nya di 144.62 fps. Kemudian kita coba lihat di sini untuk detail monitoringnya, khususnya untuk suhu ya guys ya, dan kecepatannya. Oke, starting benchmark itu setelah benchmark awal itu di angka 55 derajat, kemudian naik di maksimal di 75 derajat Celcius ya. Turun lagi 74 guys, stabil di 74. Kemudian untuk GPU loadnya di 98%, kemudian dengan frekuensinya di 3799 ya, atau hampir 3800 MHz. Sedangkan untuk frekuensi GPU-nya, di sini di 1650 sekian ya. GPU memory clocknya di 1752 maksimal ya, optimal. Oke guys, untuk hasilnya ini juga bisa kalian lihat di web 3D Mark-nya ya, akan saya compare di sana. Oke, kurang lebih untuk reviewnya seperti ini guys, dan sampai di sini dulu untuk tes grafikanya. Kita akan ketemu lagi di tes grafika yang lainnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.